Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, muatan IPS, yaitu tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Masih ingat ya, kegiatan ekonomi itu terdiri dari daya produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, dan tentunya antara produksi, konsumsi, dan distribusi itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang tentunya melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Nah, untuk produksi, kegiatan produksi tentunya membutuhkan tenaga kerja. Nah, sedangkan tenaga kerjanya akan mendapatkan balas jasa berupa gaji. Kemudian pada kegiatan distribusi, barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh seorang distributor. Kemudian konsumsi. Barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi antara ketiganya tadi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi, sebenarnya itu apa? Kegiatan ini saling melibatkan satu dengan yang lainnya, dan semuanya apa? Saling menguntungkan. Nah, di sini ada produsen, kemudian distributor, kemudian dinikmati oleh konsumen. Nah, jadi ketiga pelaku ekonomi tersebut tentunya saling berhubungan dan membentuk arus diagram ekonomi. Dari produsen kemudian disalurkan ke konsumen melalui seorang distributor, saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, sekarang coba kalian amati pakaian yang kalian kenakan. Kira-kira bagaimana proses produksi pakaian tersebut? Tentunya untuk menghasilkan pakaian yang kalian gunakan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini ada proses produksi pakaian bisa sampai kepada konsumen. Yang pertama, itu petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Kemudian kapas dari pohon dipinta terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik sehingga menjadi kain. Kemudian kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Kemudian pakaian yang sudah jadi didistribusikan oleh pedagang pakaian. Barulah konsumen membeli pakaian tersebut. Nah, jadi ini adalah proses pakaian bisa sampai kepada konsumen. Nah, sebenarnya apa saja faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat? Di antaranya adalah kondisi geografis Indonesia yang beragam, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, dan juga kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena beragamnya kegiatan ekonomi tersebut, kita harus dapat saling menghargai. Nah, jadi kalau kita lihat di sekitar kita tentu banyak sekali kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat. Sebagaimana yang sudah kalian amati pada minggu kemarin ya, kalian sudah melakukan wawancara dengan beberapa pelaku kegiatan ekonomi. Jadi berbeda-beda, ada yang jadi petani, kemudian ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang pengrajin, kemudian ada yang pedagang juga, kemudian ada ini montir dan sebagainya. Nah, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan usaha yang ada di sekitar kita dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara menghargai usaha orang lain tersebut?
Yang pertama, yaitu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, tidak merendahkan usaha orang lain, menghormati usaha ekonomi orang lain, dan tidak iri atas keberhasilannya. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.